Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila dengan NIM 238110583. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode diferensiasi numerik dengan mata kuliah metode numerik. Oke, langsung saja kita simak ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini yang bakal kita bahas itu, yang pertama itu ada teori dan definisi umum diferensiasi numerik. Yang kedua itu ada metode diferensiasi selisih maju, dan yang ketiga ada metode diferensiasi selisih tengah, dan yang keempat ada metode diferensiasi selisih balik, lalu ada yang kelima itu ada metode diferensiasi tingkat tinggi, dan yang terakhir ada metode diferensiasi lanjutan atau selisih untuk turunan yang kedua atau yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita simak ya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas itu ada teori dan definisi umum diferensiasi numerik. Nah, diferensiasi numerik itu apa sih? Nah, diferensiasi numerik itu adalah pendekatan untuk menghitung nilai turunan dari suatu fungsi berdasarkan data atau nilai pada titik-titik tertentu. Nah, dalam hal ini kita tidak memerlukan ekspresi analitik dari turunan yang berarti kita hanya menggunakan data yang tersedia untuk memperkirakan nilai turunan tersebut. Jadi ketika kita gak bisa jawab dengan rumus turunan, nah kita jawabnya dengan metode diferensiasi numerik ini. Nah, secara matematis turunan fungsi pertama dari suatu fungsi f(x) pada titik x0 adalah f aksen x0, limit h menuju 0, f dikali x plus h, terus dikurangin f dikali x per h. Nah, di sini namun dalam diferensiasi numerik ini kita dapat langsung menghitung limit ini. Sebagai gantinya kita menggunakan pendekatan beda hingga untuk memperkirakan nilai turunan pada titik tersebut. Jadi kalau misalnya kan nanti ada analitis ya, metode analitis sama metode ini diferensiasi numerik yang nanti yang maju, mundur atau pakai yang tengah. Nah, kalau misalnya uh, kalau misalnya kalau misalnya dari hasil analitis dan dari hasil menggunakan rumus diferensiasi numerik ini berbeda, nah maka dicari tingkat errornya gitu. Jadi intinya ini tuh bersangkut paut dengan limit ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang metode selisih maju. Nah, metode selisih maju teh apa sih? Nah, metode selisih maju tuh metode yang mengadaptasi langsung definisi dan diferensial. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambarnya yang di samping ya, teman-teman. Nah, di situ tuh ada Y1, Y0, terus X0 dan X1. Nah, perhatikan jarak di antara keduanya. Nah, di antara X0 ke X1 itu terdapat H. Nah, kalau misalnya metode selisih maju itu cocoknya itu untuk interval selisih ketika awal. Nah, kalau misalnya nanti yang akan dibahas metode selisih mundur, nah itu tuh interval untuk yang terakhir. Nah, kalau misalnya yang maju itu untuk yang awal. Nah, kita bisa perhatikan garisnya, itu ada fungsinya yaitu y sama dengan fx ya, teman-teman. Nah, di sini ada rumus umum diferensial metode selisih maju titik x, yaitu f aksen x sama dengan f dikali x plus h dikurangin f x per h. Nah, di sini catatan H itu menuju 0 atau nilai yang diharapkan itu kecil. Jadi di dalam bentuk soal itu H-nya itu diharapkan kecil agar apa? Agar errornya itu kecil ya teman-teman. Nah, secara ringkas besar errornya itu atau rumus errornya itu ada ER sama dengan H per 2 F. Nah, dikali tadi kan F double aksen atau bisa juga disebut dengan turunan kedua dari fungsi F terus pada titik delta ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kita langsung aja membahas tentang contohnya ya teman-teman. Nah, di sini contohnya itu ada hitunglah nilai turunan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat pada titik x yaitu sama dengan 2. Nah, tentukan yang pertama itu kita menentukan dengan cara analitik dan yang kedua itu tentang cara numerik, yaitu dengan cara numerik dengan metode sisih maju, h-nya itu sama dengan 0,1. Nah, bisa juga h-nya itu sama dengan 0,01. Namun yang kita akan bahas di sini itu h-nya itu sama dengan 0,1. Nah, tentukan juga error relatifnya. Nah, jadi setelah kita melakukan dengan dua cara, nah kita juga menentukan errornya gitu, teman-teman. Langsung saja teman-teman, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama itu ada cara analitik ya. Nah, di sini itu fx-nya itu sama dengan x kuadrat ya teman-teman. Sudah tertulis di atas. Terus f aksen x-nya itu sama dengan 2x. Lalu f aksen x atau turunan pertamanya itu yaitu 2x. Lalu turunan pertama dengan x-nya itu sama dengan 2, jadinya itu 2 dikali 2, yaitu turunan pertama fungsi f dengan nilai x-nya itu sama dengan 2 itu hasilnya itu sama dengan 4 ya. Oke teman-teman, kan tadi udah ya pakai cara analitik. Nah, sekarang itu pakai cara numerik. Nah, di sini perlu diingat lagi fx-nya itu tadi soal yang kita bahas itu sama dengan x kuadrat. Nah, pada titik x-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan cara metode numerik atau cara numerik dengan metode selisih maju. Ingat teman-teman, metode selisih maju. Nah, di sini h-nya itu sama dengan 0,1, lalu f aksen x atau turunan pertamanya itu adalah f dikali x plus h dikurangin fx per h. Jadi rumus yang sebelumnya sudah kita bahas ya teman-teman. Lalu di sini dengan x-nya itu sama dengan 2. Jadi turunan fungsi f dengan x-nya itu 2 itu sama dengan f 2 plus 0,1 dikurangin f2 dibagi 0,1. Nah, lalu fungsi dengan turunan fungsi dengan x-nya itu sama dengan 2, yaitu sama dengan f dengan x-nya itu 2 dikali 1 dikurangin f dengan x-nya itu sama dengan 2 dibagi 0,1. Nah, hasilnya itu 2 dikali 1 dikali 2 kali 1 dikurangin 2 dikali 2 lalu dibagi 0,1. Nah, hasilnya itu sama dengan 4,41 dikurangin 4 dibagi 0,1. Nah, 4,41 itu dikurangin 4 itu sama dengan berapa sih teman-teman? Sama dengan 0,41 dibagi 0,1. Jadi hasilnya itu 4,1 ya teman-teman. Lalu di sini kita mencari error relatifnya. Karena apa? Karena dengan cara analitik dan cara numeriknya itu hasilnya berbeda. Tadi cara analitik hasilnya itu 4. Nah, dengan cara numerik itu hasilnya itu 4,1. Nah, maka kita dicari error relatifnya. Error relatifnya itu sama dengan mutlak x dikurangin x per x dikali 100 terus sama dengan mutlak. Nah, di sini x-nya itu 4. Nah, x4 itu dari metode analitik tadi ya teman-teman. Nah, dikurangin 4,1. 4,1 itu dari cara numerik. Nah, lalu dibagi 4. Nah, dibagi 4 itu kenapa dibagi 4? Karena di sini 4 itu dari fx-nya ya teman-teman, lalu dikali 100. Hasilnya itu 2,50%. Jadi error relatifnya itu 2,5% ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, di sini itu kan tadi waktu awal aku bilang itu nggak bakal dibuktiin ya h-nya itu sama dengan 0, maksudnya dengan h-nya itu sama dengan 0,01 itu kita nggak akan menjabarkan caranya. Nah, tapi di sini
kita akan menjabarkannya gitu supaya lebih jelas. Nah, di sini ada cara numerik dengan metode selisih maju masih tetap. Nah, di sini dengan H-nya itu sama dengan 0,01. Nah, F aksen X-nya itu atau turunan pertamanya itu sama dengan F dikali X plus H dikurangin Fx per H. Nah, F aksen atau turunan pertama dari fungsi f dengan x-nya itu sama dengan 2 sama dengan f dengan x-nya itu 2 plus 0,01 dikurangin f. Nah, x-nya itu di sini sama dengan 2 jadi f2 dibagi 0,01. Nah, di sini f aksen atau fungsi dengan x-nya itu sama dengan 2 turunan pertama, nah itu sama dengan f-nya itu 2 di 2 0,01 dikurangin f-nya itu 2, f2 terus dibagi 0,01 sama dengan 2,01 dikali 2,01 dikurangin 2 dikali 2 dibagi 0,01. Nah, sama dengan 4,0401 dikurangin 4, nah dibagi 0,1. Hasilnya itu 4,01. Nah, kita cari error relatifnya. Error relatifnya itu apa? Nah, mutlak X min X dibagi X dikali 100% ya teman-teman. Nah, di situ sama dengan mutlak 4 dikurangin 4,01 dibagi 4 lalu dikali 100 itu hasilnya 0,25% ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode selisih tengahan. Nah, di sini tuh teman-teman ada yang tahu nggak sih metode selisih tengahan itu apa sih? Nah, metode selisih tengahan itu adalah metode penelitian nilai diferensiasi dengan mengambil perubahan dua titik sekitar titik yang diukur. Nah, di sini itu terdapat grafiknya, bisa teman-teman lihat itu di samping. Nah, di situ kan tadi untuk selisih maju itu H-nya itu sama dengan maksudnya H-nya itu 1 ya. Kalau misalnya selisih tengahan itu 2H. Nah, lalu perhatikan lagi letak Y sama dengan Fx-nya. Nah, selanjutnya itu metode selisih tengahan adalah rata-rata dari dua selisih maju. Nah, yaitu rumus selisih maju itu kan X min H F aksen X min H sama dengan F X min H plus H dikurangin F X min H terus dibagi H, lalu Fx dikurangin F X min H dibagi H, lalu F aksen atau turunan pertama dari fungsi F dengan X-nya itu X sama F X dikurangin H sama dengan F X plus H dikurangin Fx dibagi H. Oke teman-teman, di sini rumus selisih maju pada X itu yaitu kan tadi F1 ya teman-teman. Sekarang itu F2X sama dengan F X plus H min Fx per H. Nah, maka rumus umum diferensiasi metode selisih tengahan itu adalah F aksen X atau turunan pertama dari fungsi X sama dengan F1 dengan X-nya itu X min H ditambah F2X dibagi 2. Lalu semuanya itu yang bagian pembilangnya itu dibagi dengan H ya teman-teman, dibagi dengan H terbesar. Nah, H terbesarnya itu di sini adalah H. Nah, jadi Fx dibagi H dikurangin Fx min H dibagi H ditambah Fx plus H dibagi H dikurangin Fx per H dibagi 2. Nah, Fx plus H per H dikurangin Fx min H per H dibagi 2 itu hasilnya itu yaitu Fx plus H dikurangin Fx min H dibagi 2H. Nah, secara ringkas besar errornya itu atau rumus errornya itu adalah ER sama dengan H kuadrat dibagi 6 dengan F double aksen atau turunan kedua dari fungsi dengan titiknya itu delta.
Oke teman-teman, di sini kita akan membahas contohnya ya. Contohnya dari selisih tengahan. Nah, ini soalnya itu dengan menggunakan metode selisih tengahan, hitunglah nilai turunan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dengan x-nya itu sama dengan 2, dengan h-nya itu sama dengan 0,1 dan h-nya itu sama dengan 0,01. Kemudian tentukan juga error relatifnya. Nah, di sini ada penyelesaian soalnya. Nah, nilai eksak atau analitiknya itu f aksen dengan x-nya itu 2 atau turunan pertama dari fungsi x dengan x-nya itu sama dengan 2 itu yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4 atau di sini itu sama aja kayak tadi itu dengan metode analitik ya teman-teman. Lalu kita lanjut dengan metode numeriknya, metode diferensiasinya. Nah, yaitu h-nya itu sama dengan 0,1. Nah, f aksen x-nya itu sama dengan f dengan x-nya itu sama dengan x plus h dikurangin f dengan x-nya itu x min h dibagi 2h. Oke, nah di sini ada penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, penyelesaian dengan h-nya itu sama dengan 0,1. Nah, turunan pertama dari fungsi x yaitu sama dengan rumusnya itu tadi seperti sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, yaitu f x plus h dikurangin f x min h dibagi 2h. Nah, ini seperti rumus yang tadi awal sudah kita bahas ya. Nah, lalu turunan pertama dengan x-nya itu sama dengan 2 yaitu sama dengan f-nya itu x-nya itu sama dengan 2 ditambah h-nya itu sama dengan 0,1. Jadi 2 ditambah 0,1 dikurangin f dengan x-nya itu sama dengan 2 dikurangin h-nya itu sama dengan 0,1. Nah, dibagi 2 dikali h-nya itu 0,1 ya teman-teman. Lalu hasilnya itu adalah f dengan tadi hasilnya itu 2 dikali 1 bagian x-nya itu. Nah, dikurangin f-nya itu tadi itu bukan 2 dikali 1 tapi 2,1 ya teman-teman. Dikurangin f dengan x-nya itu sama dengan 1,9 dibagi 0,2. Nah, di sini f aksen atau turunan pertama dari x-nya itu sama dengan 2 sama dengan 4,41 dikurangin 3,61 dibagi 0,2. Itu hasilnya itu 4. Nah, lalu kita cari error relatifnya. Nah, karena tadi hasil hasil analitik dan hasil diferensiasi itu sama, tapi kita juga akan membuktikan error relatifnya berapa sih kalau misalnya hasilnya itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu errornya itu sama dengan mutlak x min x per x dikali 100%. Nah, ER sama dengan mutlak 4 dikurangin 4 dibagi 4 dikali 100%. Nah, hasilnya itu adalah 0%. Oke, kita akan menyelesaikan dengan h-nya itu sama dengan 0,01. Kan tadi sudah dibahas dengan h-nya itu 0,1. Nah, selanjutnya kita akan bahas dengan h-nya itu sama dengan 0,01. Nah, di sini langsung saja f aksen x itu sama dengan fx plus h dikurangin fx min h dibagi 2h sama kayak sebelumnya. Lalu dengan x-nya itu sama dengan 2, maka f 2 plus 0,01 dikurangin f 2 dikurangin 0,01 dibagi 2 dikali h-nya itu 0,01 yaitu hasilnya itu f dengan x-nya itu tadi 2,01 dikurangin f-nya itu dengan x-nya itu 1,99 dibagi 0,02. Nah, yaitu hasilnya itu turunan pertama dari x-nya itu sama dengan 2 itu hasilnya itu 4,0401 dikurangin 3,9601 dibagi 0,02. Nah, hasilnya itu sama dengan 4 ya teman-teman. Lalu di sini kita cari error relatifnya, walaupun hasilnya sama tapi kita harus cari error relatifnya agar apa? Agar teman-teman semua percaya bahwa ini errornya itu 0%. Lalu rumusnya itu ada ER sama dengan mutlak x min x dibagi x dikali 100%. ER sama dengan 4 dikurangin 4 dibagi 4 dikali 100%. 4 dibagi 4 berapa teman-teman? 0. 0 dibagi 4 berapa? Nah, hingga ya dikali 100
0 ya, 4 dikurangi 4 kan 0, 0 dibagi 4 0, dikali 100% hasilnya 0%. Oke teman-teman, di sini ada metode selisih mundur. Nah, bisa teman-teman perhatikan grafiknya ya yang di samping. Nah, lanjut saja, berdasarkan gambar di samping, maka rumus diferensial dapat dimodifikasi dengan f aksen x sama dengan fx dikurangin f dikali x min h dibagi h. Nah, besar errornya itu adalah er sama dengan h per 2, f double aksen atau turunan kedua atau turunan dari fungsi f dengan titik delta. Oke teman-teman, kita akan membahas contoh dengan selisih mundur ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan metode selisih mundur, hitunglah nilai turunan fungsi fx dengan x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat, dengan h-nya itu sama dengan 0,1 dan h-nya itu sama dengan 0,01. Nah, kemudian tentukan juga error relatifnya. Nah, penyelesaiannya nilai eksak atau analitik yaitu f aksen dengan x-nya 2 atau turunan pertama dari fungsi dengan x-nya itu sama dengan 2 sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4. Lalu kita menggunakan metode diferensiasi selisih mundurnya ya teman-teman. Nah, di sini dengan h-nya itu yang pertama yang akan kita kerjakan itu h-nya itu sama dengan 0,01. Nah, rumusnya itu f aksen x atau turunan pertama dari fungsi x sama dengan fx min fx min h dibagi h. Nah, di sini h-nya itu sama dengan 0,1. Langsung aja dimasukin ke rumusnya. Rumusnya itu tadi kan f aksen x atau turunan pertama dari fungsi x sama dengan fx atau fungsi x dikurangin fungsi x min h dibagi h. Nah, jadinya itu hasilnya itu f2 atau fungsi dengan nilai x2 dikurangin fungsi dengan nilai x-nya itu 2 dikurangin 0,1 dibagi 0,1. Nah, turunan pertama dari fungsi x-nya itu sama dengan f2 atau fungsi dengan x sama dengan 2 dikurangin fungsi dengan x sama dengan 1,9 dibagi 0,1. Hasilnya itu adalah 3,9. Nah, lalu kita menentukan error relatifnya. Nah, error relatifnya itu rumusnya sama, tadi sama kayak sebelum-sebelumnya, yaitu mutlak x min x dibagi x dikali 100%. Nah, x-nya itu 4 dikurangin 3,9 dibagi 4. Nah, kalau misalnya ini pasti udah ketahuan errornya karena hasil antara metode analitik dan metode diferensiasi selisih mundurnya itu nggak sama. Jadi pasti ada error relatifnya. Nah, error relatifnya itu sama dengan 2,5%. Nah, setelah ini kita membahas h-nya itu sama dengan 0,01. Nah, di sini turunan pertama dari fungsi x sama dengan fx dikurangin fx min h dibagi h, yaitu hasilnya itu f2 dikurangin f2 dikurangin 0,01 dibagi 0,01. Nah, lalu hasilnya itu turunan pertama dari fx yaitu f2 dikurangin f nah di sini dengan x-nya itu sama dengan 1,99 dibagi 0,01. Nah, hasilnya itu sama dengan 3,99. Nah, lalu di sini kita bisa cari error relatifnya ya teman-teman. Nah, error relatifnya itu er sama dengan mutlak x min x dibagi x dikali 100%, yaitu mutlak 4 dikurangin 3,9,9 sama dengan 4 dikali 100%. Hasilnya itu 0,25%. Jadi beda ya tadi hasil error dari 0,1 itu kan 2,5%. Nah, kalau 0,01 itu hasilnya itu 0,25%. Jadi semakin h-nya kecil semakin errornya juga kecil ya teman-teman. Jadi h-nya itu semakin ke 0 maka errornya juga semakin ke 0 gitu.
Oke teman-teman, sekarang kita membahas tentang metode diferensiasi numerik tingkat tinggi. Nah, di sini diferensiasi tingkat tinggi ini merupakan proses pendiferensiasi secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan. Jadi di sini itu metode lanjutan ya teman-teman. Nah, metode lanjutan itu apa sih? Metode lanjutan itu jadi turunannya itu enggak sekedar hanya turunan yang pertama, tapi di sini juga kita bisa mengerjakannya dengan turunan yang kedua, turunan ketiga, atau turunan ke n, turunan yang belum diketahui kita itu mau ke turunan yang ke berapa gitu. Nah, di sini diferensiasi tingkat 2. Nah, rumusnya itu ada f double aksen x atau turunan kedua dari fungsi x. Nah, sama dengan f aksen dengan f aksen x gitu. Jadi f aksen dengan f aksen x, turunan yang kedua. Nah, kalau misalnya turunan yang ketiga, nah turunan ketiga itu f triple aksen atau turunan ketiga dari fungsi x itu sama dengan f aksen, nah dengan f double x. Jadi setiap tingkatan itu pakai tingkatan yang sebelumnya yang di dalam kurung kurawalnya. Jadi kalau misalnya turunan ketiga dari fungsi x, nah berarti turunan keduanya itu yang di dalam kurungnya itu apa? Nah, sehingga yang di dalam kurung kurawal itu dikeluarkan. Nah, lalu yang di dalam kurung kurawalnya itu ditambah apa? Ditambah turunannya atau ditambah tingkatannya. Nah, lalu sehingga menemukan diferensiasi tingkat n dengan fn x sama dengan f1 kurung kurawal fn-1x. Nah, di sini itu rumusnya juga bisa dengan dn f dibagi dx pangkat n dikurangin 2d per dx, lalu d pangkat n-1 dikali f dibagi dx pangkat n-1. Oke, di sini ada metode diferensiasi numerik tingkat tinggi, diferensiasi tingkat 2 atau dengan turunan yang kedua. Untuk metode forward difference approximation, forward apa teman-teman? Oke teman-teman, forward itu maju ya teman-teman. Jadi di sini menggunakan selisih maju. Nah, f double aksen x atau turunan kedua dari fungsi x sama dengan f aksen dikali f aksen dengan x yang itu x plus h dikurangin f aksen x dibagi h. Nah, langsung saja f double aksen x atau turunan kedua dari fungsi x nya itu sama dengan f. Nah, ini tuh dibagi semuanya itu dibagi dengan h ya teman-teman. Jadi semua pembilangnya itu dibagi dengan h. Nah, di sini f x plus 2h dikurangin f x plus h dibagi h, lalu dengan f x plus h min f x dibagi h. Nah, keduanya itu dikurangin, nah pernya itu keduanya itu h. Nah, hasilnya itu f double aksen x itu sama dengan f dengan x yang itu plus x plus 2h dikurangin 2f dengan x yang itu x plus h ditambah f x dibagi h kuadrat gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat turunan pertama dari fungsi x nya itu ada ya di sebelah di sampingnya penguraian pada slide ini gitu. Nih di sampingnya itu ada ya, itu yang f aksen x. Nah, itu turunan pertama. Jadi kalian bisa jadiin itu sebagai patokannya. Oke teman-teman, sekarang metode diferensiasi numerik tingkat tinggi, metode sentral. Kalau sentral itu di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, diferensiasi tingkat 2 dengan metode sentral difference approximation. Nah, di sini rumusnya itu dengan fungsi pertamanya itu, fungsi pertama x-nya itu sama dengan f
X plus H dikurangin F aksen X min H dibagi 2H. Nah, rumusnya itu kalau misalnya pembilangnya itu dibagi dengan H terbesarnya. H terbesarnya itu adalah 2H. Jadi turunan kedua dari fungsi X sama dengan fungsi dengan X-nya itu X plus 2H dikurangin Fx dengan fungsi X ya, per 2H per H dikurangin Fx min F dengan X min 2H dibagi 2H dibagi lagi dengan H. Nah, hasilnya itu sama dengan F double aksen X atau turunan kedua dari fungsi X sama dengan Fx plus 2H dikurangin 2Fx ditambah F X min 2H dibagi 4H kuadrat. Nah, langsung kita ke pembahasannya ya, pembahasan ke contoh soalnya. Contoh soal dari metode diferensiasi numerik tingkat tinggi, diferensiasi tingkat 2 atau dengan turunan kedua untuk metode central difference approximation. Nah, di sini diketahui suatu fungsi fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x. Tentukan f double aksen atau turunan kedua dengan H-nya itu sama dengan 0,01 dan H-nya itu sama dengan 0,1. Nah, di sini prime itu 1. Nah, di sini metode Portward difference approximation dengan H-nya itu sama dengan 0,1 yaitu turunan kedua dari fungsi X atau F double aksen X sama dengan F X plus 2H dikurangin 2F X plus H dikali F X dibagi H kuadrat. Nah, di sini langsung saja X-nya itu sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, jadi kita ubah X-nya itu sama dengan 1. Nah, hasilnya itu bisa teman-teman perhatikan dalam PPT yaitu F 1 plus 2 dikali 0,01 dikurangin 2F dikali 1 plus 0,01 ditambah F dengan X-nya itu sama dengan 1. Nah, hasilnya itu adalah F 1,02 dikurangin 2F dengan X-nya itu 1,01 ditambah F1 dibagi 0,01 kuadrat. Nah, jadi hasilnya itu min 2,0396 dikurangin 2 dikali min 2,0199. Nah, ditambah min 2, yaitu hasilnya itu 0,01 kuadrat. Nah, di sini itu kita mencari kan tadi sudah mencari dengan metode numerik atau metode diferensiasinya. Nah, sekarang kita mencari dengan metode analitiknya. Nah, metode analitiknya itu sesuai dengan rumusnya, yaitu fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x. Lalu turunan pertamanya yaitu min 3x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 1. Lalu turunan pertama dari fungsinya itu dengan x-nya itu sama dengan 1, yaitu min 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 1. Hasilnya itu sama dengan min 3 ditambah 4. Hasilnya itu 1. 1 ditambah 1 hasilnya itu sama dengan 2. Nah, tadi itu sebenarnya waktu metode diferensiasi tingkat tinggi itu yang dengan metode diferensiasi itu belum selesai teman-teman. Nah, lanjutannya itu ada pada slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu ada di sini metode central difference approximation. Nah, di sini f double x sama dengan f dengan x-nya itu x plus 2h dikurangin 2fx ditambah f dengan x min 2h dibagi 4h kuadrat. Nah, lalu diketahui yaitu x-nya itu sama dengan 1. Maka turunan kedua dengan fungsi fx sama dengan f 1 plus 2 dikali 0,01 dikurangin 2f 1 ditambah f 1 min 2,02 dikali 0,01. Hasilnya dibagi 4 dikali 0,01 kuadrat. Nah, hasilnya itu min 2,0396 dikurangin 2 ditambah f
dengan X-nya itu min 1,9596 dibagi 4 dikali 0,01 kuadrat. Nah, hasilnya itu adalah sama dengan 2. Nah, di sini ada metode diferensiasi selisih untuk turunan kedua. Nah, di sini tuh ada misalkan kita ambil fx-nya itu sama dengan x kuadrat sama seperti contoh sebelumnya. Nah, kita ingin menghitung turunan kedua dengan x0-nya itu sama dengan 2. Nah, h-nya itu sama dengan 0,1. Nah, di sini hitunglah nilai fungsinya. Ini soalnya sama aja tapi beda caranya, teman-teman. Nah, di sini fx0 plus h. Nah, kita cari dulu. Kalau misalnya soal sebelum-sebelumnya kita mencari mendadak, kalau misalnya soal yang ini kita sudah mencari di awal. Nah, fx0 ditambah h itu sama aja kayak fungsi dengan x-nya itu 2 dikali 2,1 yaitu 2,1 kuadrat, hasilnya itu 4,41. Lalu fx0 itu sama dengan f2 dengan 2 kuadrat, itu hasilnya itu 4. Nah, selanjutnya ada fx0 min h. Nah, sama dengan F1,9. X0 itu sama dengan 2, lalu H-nya itu 0,1. Nah, jadi hasilnya itu F1,9. Nah, F1,9 itu 1,9 kuadrat. Jadi hasilnya itu 3,61. Nah, langsung saja masukin ke rumusnya. Rumusnya itu adalah F double aksen X, yaitu rumusnya itu ada fx0 plus h dikurangin 2 fx0 ditambah fx0 min h dibagi h kuadrat. Teman-teman bisa lihat di PPT atau di samping saya ya, itu ada tulisan. Nah, dengan x0 nya itu sama dengan 2, hasilnya itu 4,41 dikurangin 2 dikali 4 ditambah 3,61 dibagi 0,1 kuadrat. Nah, hasilnya itu 4,41 dikurangin 8 ditambah 3,61 dibagi 0,01, itu hasilnya itu adalah 0,2 dibagi 0,01 sama dengan 2. Nah, kesimpulannya itu turunan eksak dari fx sama dengan x kuadrat adalah f double aksen atau turunan kedua dari fungsi x sama dengan 2 hasil perhitungan dengan metode beda hingga kedua atau selisih turunan kedua. Nah, di sini memberikan nilai sama persis dengan nilai eksak ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti, teman-teman.